Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem verifikasi dan legalitas kayu dan pengertian sistem verifikasi dan legalitas kayu. Baiklah, langsung saja. SVLK atau sistem verifikasi dan legalitas kayu merupakan sistem pelacak yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang berada di perdagangan Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintahan yang berlaku terkait perdagangan dan hasil hutan yang legal di Indonesia. Sistem verifikasi dan legalitas kayu merupakan salah satu inisiatif pemerintahan yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar atau mempromosikan kayu legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kayu dan produksi kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal dapat diverifikasikan sebagai sistem verifikasi dan legalitas kayu dan diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen atau yang kita ketahui Lembaga Verifikasi dan Legalitas Kayu atau LVLK yang telah berakreditasi oleh Komite Akreditas Nasional itu sendiri. Dasar-dasar hukum SVLK atau sistem verifikasi dan legalitas kayu. Di sini Permenhub P38 atau Menhub 11 2019, Jo Permenhub P68 atau Menhub 11 2011, Jo Menhub P45 atau Menhub 11 2012 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan atau PHPL atau lagi produksi, lestari, dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak tersebut. Pedoman pelaksanaan dan standar SVLK diatur dalam berikut. Berdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor P8 atau V1 BPP HH atau 2014 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dan verifikasi legalitas kayu VLK. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan ketika memperoleh sertifikasi legalitas kayu. 1. Penghematan waktu dan biaya untuk penerbitan dokumen fee legal dengan diwajibkan untuk inspeksi. 2. Meningkatkan kepercayaan buyer terhadap legalitas produk yang akan diekspor. Yang ketiga, wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan dapat menggunakan tanda fee legal pada produk. Itu yang keempat. Baiklah, secara umum tahapan untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu adalah sebagai berikut. 1. Pengajuan aplikasi ke LVLK. 2. Tinjauan dokumen. 3. Penetapan jadwal atau tim audit. Yang keempat, publikasi rencana audit di website Kemenhub LVLK. Yang kelima, audit lapangan. Yang keenam, pengambilan keputusan sertifikasi. Yang ketujuh, penerbitan sertifikat. Yang kedelapan, publikasi sertifikat yang diterbitkan. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit SVLK yaitu sebagai berikut. Legalitas industri. 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. 2. Surat izin usaha perdagangan SIUP. Yang ketiga, izin gangguan HOA. Yang keempat, tanda daftar perusahaan TDP.
Yang kelima, nomor pokok wajib pajak NPWP. Dan yang keenam, surat pengakuan pengusahaan kena pajak atau SPPKP NWPWP. Yang ketujuh, dokumen AMDAL dan UKL ataupun UPL dan SPPL. Yang kedelapan, IUIPHHK dan IUI. Yang kesembilan, pedagang kayu antar pulau terdaftar jika ada. Dan yang ke-10, RPBBI dan pelaporannya khusus IUIPHHK. Di sini ada juga dokumen bahan baku. Bisa kita lihat dokumen bahan bakunya adalah sebagai berikut. 1. Dokumen kontrak dan perjanjian jual beli atau bukti jual beli bahan baku. Yang kedua, berita secara serah terima kayu. Yang ketiga, pemberitahuan impor barang PIB untuk kayu impor dan dokumen pendukung packing list, invoice, BL, dan COO jika ada impor kayu. Yang keempat, dokumen angkutan kayu yang sah atau SKSKB atau VAKB atau NOTA. Angkutan SAP, FAKO perusahaan. Atau yang kelima, laporan mutasi kayu bulat atau LMKB, laporan mutasi kayu olahan LMKO. Adapun dokumen produksi. Baiklah, 1. Dokumen produksi. 1. Alur proses produksi untuk setiap jenis produk. 2. Detail sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Yang ketiga, laporan hasil produksi bulan dan tahunan. Baiklah, dokumen pemanasan dalam negeri. 1. Laporan pemanasan dalam negeri. 2. Dokumen angkutan kayu yang sah atau FAKB atau FAKO dan nota ekspor. Adapun ekspor, yang pertama pemberitahuan ekspor barang, yang kedua packing list, yang ketiga invoice, yang keempat bill of loading, yang kelima B keluar jika ada, yang keenam CITES jika ada, yang ketujuh laporan survigor jika ada. Adapun dokumen keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Prosedur K3, yang kedua daftar peralatan K3, yang ketiga catatan kecelakaan kerja. Dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 1. Daftar tenaga kerja. 2. Daftar serikat pekerjaan atau peraturan perusahaan tentang serikat pekerjaan. Yang ketiga, dokumen peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama atau KKB. Persiapan yang perlu dilakukan oleh industri dalam menghadapi audit SVLK. 1. Persiapan administratif, yaitu pengajuan permohonan sertifikasi ke lembaga verifikasi legalitas kayu atau LVLK, serta kelengkapan dokumentasi legalitas usaha untuk audit tinjauan dokumen. Yang kedua, persiapan teknis, yaitu persiapan dokumen legalitas untuk penilaian lapangan, meliputi dokumen legalitas usaha dan dokumen pemenuhan bahan baku, dokumen produksi, dokumen pemasaran, dan dokumen ketenagakerjaan. Ya, itu saja yang dapat saya berikan dalam penjelasan tentang SVLK atau yang bisa kita ketahui sistem verifikasi dan legalitas kayu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.